warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Faizan, NIM S1S12011. Pada video kali ini saya akan membahas vektor tentang dot product. Sebelum masuk ke inti videonya, untuk sumber materi belajarnya ini saya ambil melalui situs matisfun.com, dan untuk linknya bisa dilihat di deskripsi video di bawah. Oke, langsung ke materi. Dot product. Jadi yang dimaksud dengan dot product adalah perkalian vektor. Dalam vektor itu ada yang disebut sebagai magnitude dan ada yang disebut dengan direction. Direction adalah arah dari sebuah vektor, dan magnitude itu adalah besar nilai dari vektor. Di sini kita punya dua buah vektor. Ini kita bisa menghitungnya dengan mengalikan antara keduanya, atau juga kita bisa menggunakan metode cross product atau perkalian silang. Perhitungannya seperti tadi, kita kalikan vektor yang satu dengan vektor yang lainnya, atau kita dapat menggunakan perhitungan seperti ini. A dot B sama dengan A dikali B dikali cos beta, di mana A adalah besar atau panjang dari vektor A, B adalah panjang vektor B, dan beta adalah sudut di antara keduanya. Jadi kita mengalikan A dan B, kemudian kita kalikan lagi dengan kosinus atau sudutnya. Kemudian ada juga cara lain, yaitu menggunakan formula ini. A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Jadi kita mengalihkan dulu komponen-komponen yang ada di X, kemudian komponen-komponen yang ada di Y, lalu kita tambahkan keduanya. Nah, untuk nilai AY, AX, BX, BY dapat kita hitung atau dapat kita cari menggunakan rumus Pythagoras, karena di sini membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana rumus dari Pythagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping dikuadratkan. Kemudian hasil dari sebuah vektor adalah bilangan atau dapat disebut sebagai skalar dan bukan merupakan sebuah vektor. Sebagai contoh, ada vektor A dan vektor B, di mana vektor A bernilai 10, vektor B bernilai 13. Nah, untuk menghitungnya seperti tadi menggunakan Pythagoras. Nah, dan perlu kita ketahui juga di sini berlaku garis bilangan, di mana apabila vektornya itu mengarah ke kanan, maka nilainya itu bernilai positif, sedangkan apabila vektornya mengarah ke kiri, nilainya negatif. Oke, kita hitung nilainya. A dot B sama dengan A kali B dikali cos beta. A dot B sama dengan 10 dikali 13 dikali cos 59,5 derajat. A dot B sama dengan 10 kali 13 dikali cos 59,5 derajat sama dengan 0,5075. A dot B sama dengan 65,98 sekian dan dibulatkan ke atas menghasilkan 66. Kita menggunakan cara lain. A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY menghasilkan
A dot B sama dengan negatif 6 kali 5 ditambah 8 kali 12 sama dengan negatif 30 ditambah 96. A dot B sama dengan 66. Untuk kedua cara ini menghasilkan nilai yang sama, tetapi untuk cara pertama apabila hasilnya koma maka nilainya tersebut harus dibulatkan. Nah, dan sini perlu kita ingat bahwa di sini ada nilai negatif. Nah, dan seperti saya bilang tadi, disesuaikan dengan kemana arah vektor tersebut mengarah. Oke, selanjutnya mengapa cos beta? Jadi untuk mengalihkan dua vektor masuk akal untuk mengalihkan panjangnya, tetapi kalau mereka menunjuk ke arah yang sama. Jadi kita membuat satu titik ke arah yang sama dengan yang lain, kemudian kita mengalihkannya dengan cos beta. Di sini kita mengambil komponen A, komponen B, kemudian di sini diilustrasikan seperti kita menyinari sebuah benda untuk melihat kemana bayangan benda tersebut berada. Kemudian ini bekerja persis jika kita memproyeksikan B di samping A lalu dikalikan, karena tidak masalah yang mana dulu yang mau dikalikan. Nah, seperti ini, A kali B dikali cos beta sama dengan A kali cos beta dikali B. Selanjutnya adalah right angles. Right angles itu keadaan dimana pada saat vektor A dan vektor B tegak lurus di antara keduanya dan akan menghasilkan sudut 90 derajat. Nah, dalam keadaan ini dot produknya adalah 0. Contohnya adalah seperti ini. Vektor A, vektor B membentuk sudut 90 derajat. Sehingga di sini A dot B nya sama dengan 0. Untuk perhitungan lainnya seperti ini, A dot B sama dengan A kali AX dikali BX ditambah AY dikali BY sama dengan negatif 12 dikali 12 ditambah 16 dikali 19 sama dengan negatif 144 ditambah 144 sama dengan 0. Selanjutnya adalah vektor dengan 3 atau lebih dimensi. Nah, sebagai contoh di sini Sam telah mengukur titik-titik dua kutub dan ingin mengetahui sudut di antara keduanya. Nah, kita punya tiga buah vektor, tetapi di sini kita jangan lupakan komponen Z seperti terlihat pada gambar. Untuk perhitungannya A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ sama dengan A dot B sama dengan 9 dikali 4 ditambah 2 dikali 8 ditambah 7 dikali 10 menghasilkan nilai akhir 122. Selanjutnya untuk formula lainnya adalah A dot B sama dengan A dikali B dikali cos beta. Di sini untuk nilai A nya kita menggunakan
rumus Pythagoras. Begitu pula dengan nilai B, sehingga menghasilkan A sama dengan kuadrat dari 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 64 ditambah 100 sama dengan akar 180. Begitu pula dengan B sama dengan 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat diakarkan menghasilkan akar 134. Nah, dari perhitungan sebelumnya juga kita telah mengetahui bahwa A.B sama dengan 122. Jadi kita tinggal substitusi nilai 122 ini ke dalam formula ini. Sama dengan 122 sama dengan akar 180 dikali akar 134 dikali cos beta. Kemudian nilai cos betanya ini kita pisahkan dengan nilai-nilai yang lainnya, sehingga menjadi cos beta sama dengan 122 dibagi akar 180 dikali akar 134. Nah, dari perhitungan ini menghasilkan cos beta sama dengan 0,785. Kemudian beta sama dengan cos pangkat negatif 1 dikali 0,785 sama dengan 38,2 derajat. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.